Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Beberapa hari terakhir ini kawan tidak banyak game yang bagus yang ada di event-event yang sedang berlangsung. Admin juga pusing kawan, ingin bahas game apa yang bagus. Tentu kalau tidak bahas game bagus nanti bisa channel ini kalian tinggal. Ya, ini bikin pusing juga kawan, dan terpaksa admin harus buka database chessgame.com kawan, dimana disitu biasanya admin menemukan game-game yang bagus untuk bisa admin sajikan. Nah, untuk game kali ini yang saya sajikan ini permainan antar engine. Saya harap kalian tidak bosan melihat permainan Stockfish lagi kawan, karena game yang saya sajikan ini dari permainan Stockfish di TCEC season ke-16 tahun 2019. Ya, cukup jadul kawan. Yang beberapa waktu lalu kita ulas game dari Stockfish di TCEC season ke-26. Beda 10 season kawan. Ini tahun 2019, di mana lawannya adalah engine yang tidak terkenal. Mungkin kalian tidak familiar dengan engine yang namanya Alice 10. Cukup mengejutkan kawan, di tahun ini tuh masih ada Lila Chess Hero juga yang cukup kuat kawan, tapi Alice 10 ini mampu untuk menantang Stockfish di Super Final TCEC season ke-16 kawan. Tentu saja pemenangnya secara keseluruhan adalah Stockfish. Nah, game yang saya ambil ini di mana Stockfish berhadapan dengan Alice 10 pada game ke-26. Dan elo Stockfish saat itu kawan 3892, sedangkan Alice 10 dengan elo 3823. Sangat tinggi kawan, 3000 lebih. Elo kalian berapa? Oke kawan, tak perlu kita lihat siapa yang main, tapi permainannya mungkin bisa jadi bahan permainan kalian. Dengan tema permainan Queen's Indian Defense kawan, dari keduanya. Stockfish pion D4, Alice 10 kuda F6, setelah pion C4, pion E6, dan setelah kuda F3 anti Nimzo Indian kawan. Untuk menghindari permainan Nimzo Indian sudah jelas. Yang bisa berlanjut ke permainan Katalan yang paling sering kawan, kalau Magnus yang main ataupun Daniel Dubov. Tapi bermain dengan Queen's Indian Defense. Ini masih saudara dengan pembukaan Nimzo Indian Defense kawan. Nimzo Indian Defense kan ini yang dipopulerkan oleh Aron Nimzowitsch. Sama kawan, Queen's Indian Defense juga merupakan pertahanan yang dipopulerkan oleh Aron Nimzowitsch, pecatur asal Uni Soviet. Masih saudara kawan? Kita lihat apa ide-idenya dari Alice 10 bermain dengan Queen's Indian Defense. Tentu permain Queen's Indian Defense ataupun Nimzo Indian Defense banyak sekali variasinya. Stockfish memilih variasi Viacento. Pilihan kedua variasi Petrosian dengan pion A3. Pilihan ketiga variasi Kasparov. Memilih dengan variasi Viacento. Pion G3. Gajah B7. Gajah G2. Ada gajah B4 skak. Blokade oleh gajah. Tarik mundur kembali ke E7. Yang paling disukai engine saat ini pertukaran langsung kawan. Ambil balik dengan menteri, kemungkinan pion D5 ataupun juga rokade. Atau jika ada kuda E4, menteri masih bisa bergeser ke petak J2 kawan. Baru dikutip dengan pion D5. Langsung pertukaran yang disukai oleh engine atau dengan pion A5. Mungkin kalian balas dengan langkah rokade. Amankan diri terlebih dahulu, baru nanti disusul dengan pion A3, bisa jadi. Tapi memilih gajah tarik mundur ke petak E7, kuda C3 lanjut Stockfish, rokade, menteri C2, apakah mempersiapkan rokade panjang ataupun pendek? Tapi kalau dilihat dari daftar rekomendasi engine kawan, putih lebih baik rokade pendek saja. Sangat prinsipil kawan, karena kalian ketahui bahwa rokade pendek jauh lebih kuat ketimbang rokade panjang, cukup riskan. Kuda A6 kawan, Stockfish lebih menyukai dengan langkah pusat, pion D5 langsung. Kuda A6 dipilih oleh Alice 10, pion A3 jelas untuk kontrol petak B4-nya dari manuver-manuver kuda yang coba ancam menteri. Di sini dobrak dengan pion C5, tantangan ditolak, dorong pion D5. Sepertinya pengorbanan pion kawan. Tapi tentu saja tidak. Kalau Stockfish sudah mulai mengorbankan sesuatu, ini artinya ada sesuatu udang di balik rempeyek kawan. Harus berhati-hati. Tawaran diterima dengan pion E pukul pion D5. Tidak langsung diambil balik karena juga posisinya cukup kuat. Ada gajah, ada kuda kawan. Tapi kuda G5 terlebih dahulu, langkah cakep. Buka akses gajah snipernya untuk coba rebut kembali pion D5. Dan juga coba lihat kawan, kuda menteri sedang mengincar petak H7. Kuda C7 lanjut Alice 10, pertahankan posisi petak pusatnya kawan. Ada pion H4, ada kuda caplok pion D5 kawan, merupakan dua opsi terkuat.
Nah, Stockfish yang bermain di sini memilih kuda caplok pion D5, kuda caplok kembali pion D5, ambil balik menggunakan pion, tidak menggunakan gajah karena nanti akan terjadi jual beli gajah kawan. Jadi mempertahankan gajah selama mungkin di atas papan, dan dengan adanya pion ini kawan akan merepotkan atau mengganggu pertahanan Alistan. Tidak bisa kawan pion ini diambil, karena kalau diambil menggunakan kuda tentu ancaman skakmat. Begitu juga kalau diambil menggunakan gajah, masih ada gajah. Kalian tidak bisa rebut kembali karena ada ancaman skakmat. Jadi pion D6 dimainkan oleh Alistan. Pion E4. Ya, nanti diikuti dengan pion F4, pion E5, usir kuda, ancaman skakmat kawan. Mungkin ada opsi yang lain, mungkin kalian setuju dengan gajah C3, sikat kuda, ancaman skakmat, mungkin ada pion G6, pion H6, balasan dari hitam. Memilih dengan pion E4, pion B5, pion F4, pion H6, pion H4, korban kuda kawan. Di sini Stockfish di langkah ke-16-nya ditolak pion B4. Kalau diterima tentu ambil balik oleh pion H, lajur H terbuka. Tentu langkah berikutnya adalah pion E5, ancaman skakmat. Kalian harus menyerahkan kuda mungkin dengan langkah benteng E8, berikan ruang sebanyak mungkin bagi raja bergerak. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi cukup riskan untuk menerima pengorbanan saat ini. Malah membuka lajur H bagi benteng untuk memberikan dukungan bagi menteri di ruang terang ini. Maaf kawan, agak sedikit pilek 2 hari ini. Lanjut dengan pion B4 tadi oleh Alistan. Pion A pukul pion B4, pion C ambil balik pion B4, dan Stockfish dorong pion E5 kawan untuk mengusir kuda. Pion D pukul pion E5, ataupun juga dengan langkah benteng C8 mungkin untuk mengusir menteri terlebih dahulu. Ini juga cukup aneh, langkah terkuat, tapi malah memberikan evaluasi baru putih, menanjak naik kawan. Pion F pukul pion E5, usir kuda, dan benteng E8. Tetap mempertahankan posisi kudanya kawan, dan persiapan tentu discover. Raja langsung bergeser. Ya tadi kalau kalian langsung ambil kuda ini, ambil balik oleh gajah, discover check. Raja bergeser ke peta F1. Mungkin pion sekarang berani ambil kuda, ambil balik oleh pion H, pion G6, menyerahkan kembali korban kawan untuk tidak memberikan kesempatan diagonal ini terbuka. Permainan dirasa cukup seimbang kawan. Kalau bermain seperti ini artinya putih kehilangan posisi yang bagus jika langsung ambil kuda. Raja bergeser ke D1, pilihan cakep dari Stockfish. Baru sekarang hitam berani ambil kuda G5, ambil balik oleh pion H, dan di sini Stockfish menyarankan dengan pion G6 saja mengembalikan kuda, tapi tentu dengan keberadaan pion yang akan mengganggu ini juga merepotkan kawan. Sangat berbahaya juga. Di sini, dan ke sini juga bisa ancaman skakmat, bahaya sekali. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih kuda ke H5, serahkan kuda kawan. Stockfish menolak, dorong pion G6. Karena juga menjadi target dari hitam, dorong saja untuk memperlemah pion-pion depan raja. Tentu kalau jika diterima ambil balik oleh menteri kuda terancam, ancaman serius juga mengikutinya nanti. Jadi gajah ambil pion D5 terlebih dahulu. Baru sekarang benteng ambil kuda H5. Alistan melanjutkan menteri ke D7 naik kawan. Dan persiapan juga ancaman tusukan di sini terhadap benteng. Dan juga gajah siap juga meluncur ambil pion G2. Kalau di sini terjadi baku hantam gajah kawan, ya ambil balik sementara. Dan mungkin dengan pion pukul pion, posisi putih masih terlihat cukup bagus, menjanjikan kawan. Walaupun raja hitam ini juga terlihat tidak nyaman lagi, hanya di backup oleh gajah gelap. Tapi memilih dengan pion pukul pion F7 skak terlebih dahulu, ambil langsung dengan raja. Kalau menggunakan gajah untuk ambil pion ini berharap untuk menyerang benteng, kalah cepat. Kalah cepat kawan. Skak, raja bergeser, diikuti menteri ke sini skak blokade, dan gajah ini bisa bergerak ke peta H3, serang menteri dan mendapatkan diagonal ini nanti. Kalah cepat. Ambil menggunakan raja. Berikutnya kawan, kira-kira langkah terbaik apa yang kalian temukan untuk melanjutkan serangan? Karena di posisi ini hitam juga mempersiapkan serangan-serangan berikutnya. Dengan menteri ke G4 mendapatkan benteng ataupun gajah ini bisa jatuh kawan. Posisi lajur D nanti siap dibuka juga. Mungkin salah satu benteng ini bergeser ke lajur C, ke lajur D kawan, memberikan serangan-serangan berikutnya. Sama-sama tidak nyaman kedua raja ini sebetulnya.
Tapi lagi-lagi tempo yang didapat oleh Stockfish lebih cepat. Kalian menemukan langkah benteng ini kawan naik ke petak 6. Inilah langkah dari Stockfish, langkah brilian. Dan Alistair menjawab dengan langkah Menteri G4 Skak untuk mendapatkan benteng raja bergeser ke C1 sekaligus untuk memaksa raja menteri berada satu lajur di lajur C. Inilah rencana dari Alistair. Lagi-lagi tempo yang menjadi masalah kawan. Putih mempunyai tempo serangan yang lebih cepat. Kalau kalian ambil benteng, gajah pukul gajah kawan. Skak temponya juga. Dan raja nanti akan tersudut di area gelap peta F8, bisa diikuti langkah apapun. Bisa ancaman skakmat juga. Nah, kalau di sini hitam melanjutkan dengan langkah, saya tak perlu menunjukkan langkah benteng ini, tentu putih akan melanjutkan serangan kawan. Kalau gajah pukul gajah G2 dilanjutkan oleh hitam, ancamannya juga lebih cepat kawan. Ini yang menjadi masalah Menteri B3. Kalian tidak bisa blokade dengan gajah, masih bisa disikat. Dan tidak bisa lagi naik ke baris ke-6 kawan. Karena ada benteng di baris ke-6, terpaksa mundur, ya skakmat satu langkah. Ribet kawan. Tempo yang didapat oleh putih lebih cepat ketimbang hitam. Menteri ambil benteng H5. Gajah ambil gajah D5 skak. Raja mundur. Diikuti apa kawan? Diikuti benteng H6. Persiapan ancaman serius. Ancaman skakmat, ancam menteri juga kawan. Tidak berani ambil pion G6. Kenapa tidak berani ambil dengan pion? Karena ada menteri yang siap meluncur untuk mendapatkan menteri hitam. Kalau disikat ada gajah meluncur ambil pion dan skakmat kawan. Pion G6. Stockfish menyukai dengan benteng EC8. Berikan ruang bagi raja dan juga menusuk menteri kawan. Cuma masalahnya di sini masalahnya. Benteng putih ambil menteri hitam, benteng hitam ambil menteri putih, dan kalian kalah jumlah perwira, kalah gajah. Putih tetap menang. Pion G6. Kemudian benteng ambil menteri. Awas ada ancaman skakmat, hampir sama seperti tadi. Cuma yang menjadi masalah, benteng ikut bermain kawan dan tidak memberikan kesempatan benteng hitam untuk mendapatkan menteri putih. Dan beberapa langkah berikutnya ancaman skakmat kawan yang tak terhindarkan lagi. Menteri H8 skakmat dari Stockfish di langkah ke-34. Oke, itulah kawan permainan cantik dari Stockfish kawan. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa tidak ada tanda klasifikasi langkah salah, langkah briliannya. Nggak tahu kawan, ini dari sononya, dari chess.com-nya tidak ditunjukkan seperti biasa. Kalau saya menggunakan papan analisis yang lain kawan, terutama di papan analisisnya chess.com yang lain, tidak ada tanda di sebelah kiri papan elo dari engine ataupun dari Stockfish ini. Ya, bedanya ada di atas papan nama Stockfish dan Alistair maksud saya. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.